Oke, saya mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Taman cantik di depan rumah. Di dalam taman terdapat kolam. Sebelum saya memulai berbicara, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maulana Bakrul Hikam selaku Ketua Panitia. Yang kami hormati seluruh panitia workshop. Yang kami hormati Muhammad Fakih Al-Ansori selaku pemateri workshop. Dan yang kami banggakan untuk seluruh peserta yang hadir pada acara pagi hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini, Senin tanggal 26 tahun 2021, kita dapat menghadiri acara workshop dengan tema animasi media pembelajaran dengan PowerPoint. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Fatkul Awaludin selaku pembawa acara. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Untuk yang pertama, yaitu pembukaan. Kemudian disusul dengan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana. Yang ketiga, pembacaan CV materi. Dan yang keempat, acara inti, yaitu materi workshop. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan diakhiri dengan penutupan. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan aturan tata tertib workshop pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta masuk tepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, link Zoom akan dibagikan setengah jam sebelum acara dimulai. Yang ketiga, nama akun peserta harus menggunakan nama lengkap _ asal instansi. Contoh, saya Fatkul Awaludin _ Universitas NU Sidoarjo. Yang keempat, peserta berpakaian rapi serta berperilaku sopan selama acara berlangsung. Yang kelima, peserta diharapkan mematikan suara selama acara berlangsung. Yang keenam, peserta bisa menggunakan virtual background jika menggunakan laptop atau PC. Yang ketujuh, peserta bisa bertanya ketika sesi tanya jawab dengan raise hand, kemudian open mic jika sudah diizinkan, atau bisa menggunakan kolom chat dengan format nama _ asal instansi _ pertanyaan. Yang ke-8, pada akhir acara, peserta diharapkan menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Oke, langsung saja. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Saudara Maulana Bakrul Hikam selaku Ketua Pelaksana. Kepada yang terhormat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kehendaknya lah workshop animasi media pembelajaran dengan PowerPoint ini bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktu teman-teman pada workshop ini. Saya berharap dengan mengikuti workshop ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang animasi PowerPoint. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas dan ditanyakan kepada pemateri pada saat sesi tanya jawab.
Saya ucapkan terima kasih kepada rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ilmu yang ada di workshop ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia, mohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat dalam mengikuti workshop ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu workshop animasi pembelajaran dengan PowerPoint yang akan disampaikan oleh pemateri. Kepada moderator, saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke acara, saya di sini bertugas sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dika Oktavian Firmansyah. Dan untuk saya ulangi lagi, untuk yang ingin sertifikat prabayar, nanti linknya kita share selesai acara. Oke, lanjut. Di sini saya akan membacakan CV pemateri yang mantap pada pagi hari ini. Nama Muhammad Fakih Al-Ansori, lahir Sidoarjo 7 Agustus 2001, alamat Desa Ketegan, RT 3 RW 1, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Untuk kontak silakan dicatat bila ada perlu. 085 604 591 550, email fakhin231@gmail.com. Pendidikan MI Ma'arif Ketegan lulus 2013, SMP Wali Songo Pacet lulus 2016, SMKS Wali Songo Pacet lulus 2019, Universitas Nahdlatul Ulama 2020. Untuk pengalaman, Sekretaris Pondok Ponpes Salawiyah Faktul Ulum Pacet 2016 sampai 2020. Moto, nikmatilah prosesmu sebab hasil tidak mengkhianati hasil. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk ke acara inti, untuk pemateri apakah sudah siap? Mohon maaf, pemateri apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih panitia telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi workshop animasi media pembelajaran dengan PowerPoint. Yang pertama, mungkin kita perkenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Untuk pengenalan mungkin sudah banyak yang tahu apa itu Microsoft Office PowerPoint. PowerPoint adalah salah satu nama produk Microsoft Office yang diperkenalkan pada akhir tahun 1980-an. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu pengguna membuat presentasi dan tayangan slide. Microsoft Office sendiri mempunyai aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan beberapa program lainnya. PowerPoint ini berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Windows dan juga produk
Apple yang menggunakan sistem operasi macOS, meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Xenix. Aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran, pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer. Dimulai pada versi Office System 2003, kemudian Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint saja menjadi Microsoft Office PowerPoint. Lalu pada Office 2013 namanya cukup disingkat menjadi PowerPoint saja. Versi terbaru dari PowerPoint adalah versi 17 atau PowerPoint 2019. Mungkin itu cukup untuk pengenalan. Yang kedua, keunggulan. Apa sih keunggulan PowerPoint ini? Yang pertama, kemudahan pengoperasian. Microsoft PowerPoint ini merupakan aplikasi yang cukup mudah digunakan dan dioperasikan bahkan oleh newbie sekalipun. Nah, itu kenapa? Karena berbagai tutorial dan panduan penggunaan aplikasi PowerPoint tersedia di internet untuk di-download dan dipelajari. Menu dan toolbar yang ramah pengguna, ikon yang familiar, fitur built-in help untuk membantu user mencari referensi, kemudian dukungan template yang dapat kita download dan digunakan untuk presentasi kita. Untuk yang tidak tahu template, itu kerangka siap pakai yang bisa digunakan untuk dimodifikasi. Kemudian preset animasi, slide yang melimpah, transisi siap pakai yang dapat kita custom sendiri. Kemudian pengoperasian editing foto seperti crop, resizing, pengaturan kontras bisa dilakukan di aplikasi PowerPoint ini. Oh ya, kemudian dengan PowerPoint kita bisa membuat objek animasi berformat GIF dengan mudah tanpa tools tambahan. Beberapa format yang didukung adalah PDF, MP4, GIF, JPEG, PNG, bitmap, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu fitur yang kekinian seperti fitur sharing presentasi yang membuat hal penting di mana ini kan serba online. Pandemi COVID membuat berbagai aktivitas kini dilaksanakan secara virtual atau daring, termasuk bekerja, rapat kuliah, dan sekolah. Karena beberapa hal dilakukan secara daring, kegiatan presentasi dalam rapat atau mengajar juga harus menyesuaikan. Kita juga bisa membuat presentasi yang menarik dan tidak membosankan. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat memudahkan kita untuk mengakses materi pembelajaran secara up-to-date, sehingga kita akan mendapatkan materi yang masih relevan digunakan dan dapat mengetahui perkembangannya. Nah, setelah kita mengenal apa itu PowerPoint, selanjutnya kita membuat tahap perancangannya dulu. Sebenarnya di tahap perancangan itu sama seperti perancangan pembelajaran pada umumnya. Nah, saya simpulkan menjadi 5. Yang pertama, kita membuat flowchart-nya dulu. Nah, seperti topiknya apa yang ingin kita jadikan animasi, flowchart itu untuk apa? Karena nanti berkaitan dengan struktur pembuatan animasi kita di PowerPoint. Nah, kalau flowchart-nya jelas, itu bisa memudahkan kita untuk membuat animasi yang ingin kita gunakan.
Selanjutnya membuat storyline. Nah, storyline-nya itu kita breakdown lagi per halaman. Halaman itu berisi animasi short, audio short, video short-nya itu apa aja. Itu kita petakan. Sehingga di tahap pertama ini itu jelas apa yang dibutuhkan, apa aja yang ingin kita gunakan. Di tahap yang kedua, pengumpulan bahan-bahan. Dari hasil flowchart dan storyline, kita akan tahu kira-kira apa aja yang akan kita kumpulkan. Contohnya slide pertama, itu apa aja yang akan kita gunakan. Misalnya nih, slide pertama animasi pembukaan. Kemudian di slide kedua dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk di tahap bahan-bahan. Ini termasuk teks, gambar, video, audio, dan sebagainya. Di tahap bahan ini bisa dengan cara instan dan manual. Kita mulai dari yang instan dulu. Misalnya kita mencari contoh di YouTube, kemudian kita pakai yang relevan dengan topik atau materi kita untuk mencari gambar dan GIF. Itu bisa di giphy.com, freepik, icon 8, flat icon, dan fictizy. Nah, kalau pakai cara yang manual, itu kita membuat sendiri. Misalnya kita pakai software Canva, CorelDRAW, AI, dan sebagainya. Selanjutnya di tahap produksi. Nah, setelah kita membuat rancangan dan mengumpulkan bahan-bahan yang kita butuhkan, baru kita mulai eksekusi semuanya dengan PowerPoint. Mungkin kita bisa mulai tutorialnya. Saya beri contoh video. Sebentar. Ya. Bentar ya. Sebentar ya. Saya cari dulu.
Bagaimana virus corona bisa menyerang tubuh kita? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita semua. Kita sudah tahu virus corona ini sudah menginfeksi jutaan orang hampir seluruh dunia sampai saat ini. Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk dan bersin orang yang positif, baik secara langsung ataupun waktu kita menyentuh benda yang terkena percikan dan tidak langsung cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus ini akan masuk lewat saluran pernafasan dan bergerak menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang memiliki 3 bagian ini mulai bekerja. Pertama-tama, baku protein corona ini akan menempel ke paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini. Dan barulah aksi sebenarnya dimulai. Dia mulai masuk ke inti sel-sel dan menyerang sistem imun tubuh kita, dan virus ini mulai memproduksi cikal bakal virus baru. Ya, awalnya kita cuma kemasukan virus yang jumlahnya sedikit. Tapi dalam hitungan hari aja, virus itu akan berkembang menjadi ribuan bahkan jutaan virus corona baru. Bikin paru-paru kita akan dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Kejadian ini seperti imun kita melawan virus corona. Buat sebagian kasus, jika imun kita kuat melawan virus corona ini, kita tidak akan bisa terinfeksi virusnya. Dan jika kalah, kita akan terkena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang sudah tidak bisa menahan bakteri pneumonia. Bakteri ini akan menyebar ke seluruh tubuh. Kalau sudah begini, hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta tadi bikin kita menjadi takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa meningkatkan tingkat imun tubuh kita. Virus corona bisa menjadi parah jika tubuh kita sedang sakit, dan jika tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Sekian dan terima kasih. Oke, untuk contoh videonya mungkin seperti itu. Itu tadi membuatnya semua pakai PowerPoint. Kalau ada yang tidak tahu mungkin itu mengiranya pakai software video editing lainnya, tapi itu pakai PowerPoint. Sebelumnya untuk versi PowerPoint yang bisa digunakan untuk ekspor membuat video atau animasinya itu minim kita pakai yang versi PowerPoint 2013. Untuk di bawahnya itu belum bisa, jadi kalian update atau download dulu PowerPoint yang 2013 ke atas. Untuk yang saya pakai sekarang yaitu PowerPoint versi 2019. Baik, di tahap produksi kita mulai langkah-langkahnya seperti tadi. Saya share screen dulu. Sudah terlihat? Oke. Kita mulai langkahnya dari yang pertama seperti tadi,
membuat flowchart dan storyline. Nah, di sini saya sudah ada contohnya. Nah, seperti ini bentuk storyline atau flowchart-nya. Kemudian yang kedua itu kita mengumpulkan bahan-bahan. Bahan-bahan itu bisa kita download dari YouTube, dari seperti tadi Freepik, atau kita bisa buat sendiri dengan AI atau CorelDRAW. Ini saya contohkan. Untuk yang pertama ini kan kita membuat intro atau membuat pengenalan dulu. Ini bagaimana virus corona bisa menyerang tubuh kita. Itu bisa kita buat seperti teks saja atau intro yang lainnya. Kita mulai dengan ganti background dulu. Dengan cara ini, kita klik kanan, kemudian format background. Kita bisa membuat solid file, gradient, ini bisa sesuai yang kita inginkan. Misalnya saya buat warna seperti ini. Kemudian untuk membuat teks atau tulisan, kita masuk di menu insert dan text box seperti ini. Misalnya kita buat seperti tadi. Nah, seperti ini. Kita ganti dulu fontnya. Warnanya juga kita buat warna putih. Kita bold. Kita besarkan misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya nih, kayak kita bagaimana menaruhnya agar presisi di tengah. Itu kita bisa pakai ini di menu ini, range. Ini kita pilih yang align center dan middle. Seperti ini. Nah, kemudian kita ingin nih menambahkan objek di sini biar enggak kelihatan kosong. Saya beri contoh ini. Ini file SVG ya. File SVG itu vektor yang bisa kita ganti juga ini nanti warnanya. Ganti background-nya. Nah, seperti ini. Kalau file SVG ini kan masih berupa kayak gambar. Kita masuk ke format, kemudian kita convert to shape. Nah, seperti ini. Kalau file SVG ini bisa kita ganti warnanya. Misalnya ini kita ganti warnanya hitam bisa. Nah, kalau gambar JPEG kan belum bisa. Untuk grup dan ungroupnya sama seperti biasanya. Untuk grup bisa Ctrl G atau diklik kanan. Ini grup. Untuk ungroupnya juga bisa pakai klik kanan atau kita tekan Ctrl Shift D. Seperti itu. Kita duplikat untuk yang atas.
Kita balik dulu. Taruh tab. Maaf. Kita copy seperti ini. Untuk menduplikatnya, ini masih kita drag, kemudian kita tekan bersamaan dengan klik kanan. Nah, ini kita copy dia. Seperti ini. Kemudian di slide kedua nih, ini narasinya voice recording. Mungkin itu menjadi pertanyaan kita semua. Kita spotlight yang ini dunia misalnya. Saya new slide dulu. Kita masukkan gambar. Kita kecilkan. Nah, kemudian kita tambahkan seperti tadi, ada kayak awan-awan gitu. Kita tambahkan juga. Ini juga file SVG, bisa kita rubah warnanya. Kita perbesar dulu. Dan kita ungroup, kita paskan. Nah, ini kita taruh belakang gambar ini. Kita klik ini dulu, kemudian range, kita send to back. Ini juga kita send to back. Seperti ini. Untuk background-nya juga biar enggak terlihat polos. Ini kita taruh belakang juga. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di slide yang ketiga. Ini narasinya, misalnya kita membuat orang batuk atau bersin yang positif mengenai orang lain. Kita buat slide baru, kita masukkan gambarnya terlebih dahulu. Kemudian kita ganti background-nya, background warna biru misalnya. Nah, untuk memperbesar atau memperkecil view angle-nya ini, bisa dari sini atau dengan tekan kontrol sama scroll mouse. Kita besarkan dulu. Seperti ini contohnya. Kemudian kita masukkan hanya awan ini. Kita convert to shape juga. Kita besarkan dulu. Kemudian kita taruh belakang dengan cara send to back. Seperti ini kan terlihat keluar dari presentasinya. Ini nanti bisa otomatis nanti terlihat seperti ini. Otomatis ke crop
Kemudian kita masukkan gambar orang sakit. Kita kecilkan dulu. Nah, seperti ini kan membalik dari hadapan orang ini. Kita rotate juga, flip horizontal seperti ini. Kemudian kita ingin menambahkan animasi virus itu masuk atau terkena ke orang lain. Kita bisa copy dari ini. Kita uncrypt dulu, Ctrl Shift B. Untuk copy seperti biasa, bisa klik kanan atau Ctrl C. Untuk paste, Ctrl V. Kan ini sudah jadi misalnya kayak gini, tapi kan belum ada animasinya. Untuk menambahkan animasinya itu kita masuk ke menu animasi seperti ini. Langkah selanjutnya kita memunculkan animation panelnya di sebelah sini biar lebih enak mengatur animasinya. Misalnya ini kita kasih animasi zoom. Kita ungroup. Setelah kita kasih ini animasi ini, kita atur lagi dengan klik kanan. Yang di sini animation panel, kita klik kanan, kita masuk effect option. Kita bisa ngatur durasinya berapa. Misalnya untuk memplay animasinya, kita bisa ini bintang ini play animation atau play all. Misalnya kita mulai. Nah, ini kan terlalu cepat. Nah, kita ganti biar sedikit lambat. Misalnya medium. Nah, seperti ini. Kemudian kita memberikan animasi ini. Kita blok aja ini. Kita blok. Kemudian kita tekan shift, kita blok yang bawah juga. Kita kasih efek zoom juga misalnya. Kemudian ini kita ganti start with previews. Biar animasinya ini berjalan bersama ini. Bersama animasi teksnya. Kita coba mulai. Nah, ini kan terlalu cepat. Kita atur juga. Kita blok semuanya. Dengan kita tekan shift. Kita klik yang atas. Kemudian yang bawah. Kita klik kanan, effect option. Kita atur ini medium juga. Kemudian kita ingin menambahkan animasi lagi. Kita klik saja ini, add animation. Kita tambahkan animasi berputar ini, spin. Kita ganti juga ini start with previous biar animasinya berjalan sama yang di atas. Kita coba mulai. Nah, ini kan terlihat berputarnya ke singkat gitu. Kita panjangkan durasinya, kita blok lagi. Kita masuk ke effect option, timing, ini kita buat slow, dan repeatnya ini
kita buat until end of slide, biar berputar sampai berganti slide. Kemudian yang kedua, ini mungkin sudah kita kasih animasi seperti ini saja. Kita ganti yang kedua, ini juga kita kasih efek zoom dan efek berputar. Kita add animation, efek berputar. Nah, ini kita ganti juga yang efek spin tadi, kita ganti start with previous. Kita atur juga timingnya, ini terlalu cepat, kita ganti slow mungkin. Ini kita ganti timingnya, kita pakai slow juga. Repeatnya ini kita pakai until end of slide. Kita coba mulai. Ini terlihat masih agak cepat. Kita lambatin dikit. Very slow. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian kita kasih animasi yang slide ketiga. Slide yang ketiga ini kan kita ingin ini animasi ini berjalan terkena orang lain, ini virusnya. Kita kasih efek spin dulu. Setelah efek spin, kita atur durasinya juga. Durasinya kita pakai slow mungkin. Kemudian kita tambahkan animasi custom pad ini. Atau kita bisa sesuaikan mau yang lines atau ini memutar. Saya coba pakai yang custom pad. Ini kita buat terkena ini. Seperti ini. Setelah ini kita tekan enter. Nah, kita ganti style previews. Kita coba mulai. Nah, ini kan terlihat seperti cepat sekali. Kita ganti juga efek optionnya. Kita buat yang slow mungkin. Masih terlalu cepat. Kita yang very slow atau yang extreme slow. Nah, seperti ini. Untuk yang ini memutar, kita timingnya ini kita pakai until end of slide juga. Biar objeknya memutar terus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan belum ada suaranya. Kita bisa menambahkan di menu insert ini, kemudian audio di sini. Ini bisa kita record dari PowerPoint-nya sendiri atau audio kita dari PC. Misalnya saya masukkan background-nya dulu. Kita taruh di atas. Untuk yang background, kita pilih yang play-in background. Nanti suaranya bisa memulai dari slide pertama sampai slide terakhir.
Kemudian kita ganti dulu volumenya ke low. Mungkin seperti ini. Ini di animation panelnya kita taruh yang kedua. Kemudian start with previews. View background-nya seperti ini. Kemudian ini kita masukkan juga audio. Ini misalnya kita taruh yang kedua di sini dan start with previews juga. Untuk volumenya kita pakai yang high biar terdengar agak jelas. Yang slide ketiga juga kita taruh di atas, volumenya kita pakai high. Kita taruh kedua, start with previews. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian untuk mengekspor animasinya ini atau videonya, mengekspor supaya jadi video, kita masuk ke file, kita masuk ke export, create a video ini bisa sampai 4K, kita coba pakai yang Full HD, kemudian kita create video. Ini kita tunggu. Saya sudah ada contohnya. Saya akan share dulu sebentar. Nanti videonya akan jadi seperti ini. Bentar. Videonya akan jadi seperti ini. Bagaimana virus corona bisa menyerang tubuh kita? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita semua. Kita sudah tahu virus corona ini sudah menginfeksi jutaan orang hampir seluruh dunia sampai saat ini. Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk dan bersin orang yang positif, baik secara langsung ataupun waktu kita menyentuh benda yang terkena percikan dan tidak langsung cuci tangan setelahnya. Nanti contohnya akan jadi seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit tutorial yang bisa saya berikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang jelas atau kurang baik. Saya selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pemateri yang sangat hebat ini. Untuk di sini adalah sesi tanya jawab. Di sini saya akan memberikan 2 kesempatan untuk peserta untuk bertanya. Silakan dengan menulis di chat Zoom nama dan instansi. Silakan untuk peserta, ada yang mau bertanya? Untuk pertanyaannya saya kasih waktu 15 menit. Silakan.
Halo, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, untuk Mirza dari Al-Qazini. Ya, untuk yang pertanyaan selanjutnya nanti biar dijawab oleh pemateri langsung 2 pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua. Sudah, apakah ada yang bertanya lagi? Kalau begitu untuk yang pertanyaan satu ini akan dijawab oleh pemateri aja dulu. Nanti kalau ada yang pertanyaan lagi silakan untuk mengetik di chat Zoom. Oke, untuk pemateri dari Mirza AI Al-Qazini. Pertanyaan untuk mencari gambar CVG tadi apakah juga dari GIPI, Kak? Gimana untuk Oke, bisa saya jawab. Untuk mencari gambar SVG ini, itu kita bisa cari di FreePic dengan format EPS. Nanti kan di FreePic itu formatnya vektor. Itu kemudian kita ekstrak ke file SVG. Kita cari aja, kita search di Google EPS to SVG seperti itu. Mungkin bisa saya praktekkan sebentar. Misalnya, nah ini di FreePic ini kita misalnya cari animasi COVID. Ini bisa kita cari di sini, ada banyak. Nah, ini kan formatnya EPS. Setelah itu, setelah kita download ini, kita tinggal convert aja ke SVG. EPS itu atau bisa dari AI juga bisa. File EPS itu bisa dibuka dengan AI, kemudian kita save as ke SVG. Itu bisa pakai ini. Kalau cara cepatnya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemateri. Ini ada juga pertanyaan dari Mirza. Ini apakah kalau format JPEG atau PNG bisa dikonvert juga ke CVG? Gimana untuk pemateri? Silakan. Untuk JPEG dan PNG itu nggak bisa dikonvert ke SVG. Soalnya JPEG dan PNG itu kan berbasis pixel, pixel. Kalau SVG itu kan vektor itu nggak pecah. Kalau SVG, kalau vektor. Ya mungkin itu. Terima kasih. Di sini waktunya masih ada 10 menit. Bisa menambah pertanyaan juga, silakan yang ingin bertanya sebelum materi ini ditutup. Ya, ini ada pertanyaan lagi untuk materi.
Baik, saya baca. Ya, mungkin itu EPS saja yang bisa di-convert atau bisa kita ganti ke SVG. Misalnya file AI atau Corel itu bisa kita save as. Nanti ada pilihan save as ke SVG. Seperti itu. Kalau EPS itu nggak bisa, belum support PowerPoint-nya. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih. Dan terima kasih untuk Mirza dari Al-Qazini. Untuk yang peserta lain, masih ada waktu 9 menit. Kita akan menambah untuk yang ingin bertanya. Silakan. Oke, sekali lagi kalau ingin sertifikat, nanti kita share linknya, link sertifikatnya. Untuk peserta, bagaimana? Ada yang mau bertanya lagi atau cukup sampai di sini? Waktu masih 8 menit. Dan yang ingin sertifikat untuk tetap menyimpan bukti pembayaran. Nanti di linknya untuk melampirkan bukti pembayaran. Oke, apakah cukup sampai di sini? Oke, sesi tanya jawab. Karena tidak ada yang mau bertanya, saya tutup. Terima kasih untuk peserta yang sudah hadir dan terima kasih untuk pemateri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat dan waktu saya persilakan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Dika selaku moderator. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama, dimohon untuk seluruh peserta menghidupkan kamera. Enggak. Kemarin yang tak saya. Sudah dihidupkan semua? Belum. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Oke, itu saja. See you next time. Semoga workshop ini bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih. Anak sekolah main di taman, berjalan kaki di atas titian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk yang ingin sertifikat saya ingatkan lagi, linknya ada di Zoom chat. Sebentar. Di grup WhatsApp. Oke. Maaf, terima kasih. Sukses buat semua ya. Terima kasih kakak. Ya, Dede. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. See you next time.
Terima kasih.